Terluka. Matahari menerobos sela-sela tirai yang menutupi kamar Diandra dan David. Kedua insan itu masih terlelap dengan saling berpelukan, saling membagi kehangatan. Pakaian mereka berserakan di lantai. Linger seksi berwarna merah itu kini teronggok di lantai tak lagi berbentuk. David membuka matanya, dia menatap istrinya yang tertidur dengan lelap di dalam dekapannya. Dia tersenyum mengingat bagaimana istrinya begitu agresif semalam. Pergulatan yang luar biasa namun tetap berhati-hati mengingat ada baby bubu yang harus dijaga. Satu kecupan lembut mendarat di wajah wanita yang sedang tidur itu. "Terima kasih sayang, aku mencintaimu. Aku mencintai baby bubu," ucap David. "Kenapa sudah bangun ya? Tidur lagi yuk, aku masih capek," ucap Diana dengan suara serak, khas baru bangun. Iya tidur yuk," ucap David. Keduanya kembali terlelap. David memeluk istrinya dengan begitu posesif. Sementara itu di dalam rumah yang sama, Pasco tengah merenung di balkon kamarnya sambil memandang ke arah luar. Di kepalanya saat ini hanya ada Joy. Sejak berbicara dengan Diandra semalam, Pasco terus memikirkan perkataan adiknya. Haruskah dia menjelaskan alasan dia menolak Joy di masa lalu? Atau haruskah dia berjuang? "Joy, aku akan mendapatkanmu, pasti," ucap Pasco. Saat Pasco sedang menatap keluar jendela, dia melihat Joy keluar dari rumah dengan pakaian olahraganya. "Kesempatan," ucap Pasco dengan senyum sumringah saat melihat Joy keluar. Dengan secepat kilat, Pasco keluar dari kamarnya masih dengan piyama tidurnya. Dia berlari turun dari lantai 2 membawa ponsel dan dompetnya mengejar Joy. "Mau kemana nak?" tanya Alena yang sedang duduk di ruang santai bersama Luna dan Mika menikmati teh pagi mereka. "Mau ngejar jodoh ma, pamit dulu ya ma tante," seru Pasco sambil tersenyum dan membungkuk hormat. Ketiga wanita itu saling menatap. Mereka terkejut ternyata Pasco tidak sekaku kelihatannya. Dia pria yang sangat tampan jika banyak tersenyum. "Woho Alena, anak-anakmu akan sold out semua," goda Luna. "Wah besan kakaknya Diandra tampan juga kalau banyak tersenyum ya." Jadi mengingatkanku pada Kak Mark? Mika tertawa mengingat wajah Mark yang selalu tegang dan kaku di masa mudanya. Kau benar Kak, wajahnya Kak Mark selalu kaku. Kurasa Pasco akan segera berubah," ucap Alena. Sementara itu Pasco berlari sekencang-kencangnya untuk mengejar sang pujaan hati. Tak peduli orang-orang melihatnya menggunakan piyama merah jambu yang dipilihkan Diandra untuknya. Bukan hanya dia, Arnold dan Joel juga memiliki piyama yang sama. Cepat juga dia larinya," gumam Pasco sambil menatap Joy yang kini sudah ada di depannya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Pasco berlari kecil di belakang Joy dan tetap menjaga jarak aman. Dia mengikuti Joy menuju sebuah taman yang biasa dijadikan tempat olahraga. "Wah, ada ya tempat seperti ini di sini. Kupikir hanya dipadati penduduk saja," gumam Pasco seraya menatap taman itu sambil mengikuti Joy. Joy begitu konsentrasi dengan olahraga paginya. Dia melakukan pemanasan dan beberapa gerakan-gerakan otot di sana. Pasco mengawasi Joy dari kejauhan. Karena pakaiannya yang terbilang lucu membuat orang-orang yang berkunjung ke sana merasa lucu. Melihat seorang pria dengan baju tidur pagi-pagi begini sudah ada di sana. Lihat dia lucu sekali. Orang-orang yang di sana terkekik geli melihat penampilan Pasco. Merasa dirinya ditertawakan, Pasco membuka piyamanya. Beruntung dia memakai kaos dalam, jadi bagian atas tubuhnya masih tertutup. Namun tubuh dengan jelas tercetak bentuk tubuh atletis pria itu. Mata para wanita malah terbuka melihat pria seksi itu di sana. Bukannya olahraga mereka malah jadi tidak fokus dan memilih memandangi Pasco. Joy selesai dengan pemanasannya, dia kembali berlari dan meninggalkan taman itu. Melihat Joy selesai, Pasco kembali mengikuti gadis itu dari kejauhan. Dia memutar otak untuk mendekati Joy, namun tak ada satu ide pun yang dia temukan untukmu mendapat hati gadis pujaannya. Pada akhirnya dia mengikuti Joy berjalan kaki kemanapun gadis itu mau pergi. Joy berhenti di persimpangan jalan. Dia mengecek ponselnya dan melihat laporan perusahaan yang dipimpin oleh David. Rambu untuk pejalan kaki menjadi hijau pertanda saat menyeberang. Saat Joy melangkahkan kakinya sambil menunduk ke bawah, tiba-tiba dari arah utara melesat sebuah motor dengan kecepatan tinggi. "Awas," pekik orang-orang yang melihat kedatangan motor itu hingga bruk. Joy terhempas ke pinggir jalan. Motor itu terjatuh dan menabrak tiang listrik. Semua orang panik.
Joy menutup matanya, dia bergetar ketakutan namun ada yang aneh. Dia tidak merasa kesakitan, dia justru merasa seperti sedang dipeluk oleh seseorang. Dia membuka matanya, dia melihat memang benar dia ada dalam pelukan seseorang. Bodoh, kata pertama yang dia dengar, Joy, dari orang yang menyelamatkan dirinya. Pak Pasko, batin Joy sambil mendongak. Dan benar saja dia mendapat wajah Pasko yang terjatuh bersamanya ke trotoar jalan. Kenapa kau bodoh sekali Joy, ha? Kau bisa mati tadi? Pasko marah bukan main, dia benar-benar kesal. Terlambat sedikit saja dia menarik Joy. Bisa saja gadis itu sekarang tinggal nama. Aku? Ahem. Joy terbelalak, dia tak bisa mengelak. Kau tidak apa-apa kan? Apa kau terluka? Kenapa kau tidak melihat jalanmu? Kesal Pasko sambil bangkit berdiri. Dia memeriksa keadaan Joy padahal tangannya sendiri terluka karena terbentur dengan sangat keras ke trotoar tadi. Aku baik-baik saja. Kau kenapa kau kesini? Apa kau mengikutiku? Dan lagi pula stop mengataiku bodoh. Aku tidak bodoh Pasko, ketus Joy. Tanpa dia perhatikan, Pasko menyembunyikan lengannya yang terluka agar gadis itu tidak merasa bersalah. Hei kau ini, kalau ada apa-apa denganmu bagaimana? Setidaknya berterima kasih kepada penyelamatmu ini. Aku ditakdirkan untukmu jadi jangan jauh-jauh dariku, ucap Pasko sambil merapikan rambut Joy yang sedikit berantakan. Joy menepis tangan pria itu, dia merasa kesal dengan kata-kata Pasko. Sesaat tadi sebenarnya dia merasa senang karena Pasko menyelamatkannya, tapi dia kembali teringat dengan kata-kata kasar pria itu membuatnya merasa tidak nyaman, meski hatinya terus mengatakan kalau Pasko adalah pemilik hatinya. Perempuan ini sangat sulit dipahami. Tak perlu pedulikan aku, terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Joy. Dia pergi dari sana tanpa melihat luka di lengan Pasko. Pasko hanya menghela napas berat. Perempuan benar-benar membuat Pasko pusing. Tuan, Anda terluka? Ucap salah satu warga yang membantu pengemudi motor tadi. Tak apa, hanya luka kecil. Apakah di sekitar sini ada klinik? Tanya Pasko pada pria itu. Ada tuan, sekitar 20 meter ke arah sana Anda bisa menemukan klinik, ucap orang itu. Baik, terima kasih atas bantuannya tuan, ucap Pasko dengan sopan. Pria itu berjalan sambil menahan sakit di lengannya, bahkan kakinya agak pincang karena benturan tadi cukup keras. Pasko berjalan menuju klinik, dia duduk di sana sambil memeriksa lengannya. Sial, aku butuh nial, batin Pasko. Dia menghubungi Arnal yang menjemputnya di klinik yang dia maksud. Apa aku terlalu kasar tadi? Hai, syukurlah Joy baik-baik saja, gumam Pasko. Bisa-bisanya dia mengkhawatirkan gadis itu padahal tangannya sendiri terluka. Cinta memang membuatnya tidak waras. Sementara itu di rumah besar, Otnal yang mendapati panggilan Pasko menjadi panik. Dia membangunkan Joel dan memanggil David juga Diandra. Ada apa? Tanya David sambil keluar dari kamar diikuti Diandra. Pasko terluka, aku harus menjemputnya tadi, aku tahu. Tak tahu jalan di sini, ucap Otnal panik. Lo kok bisa? Kak Pasko kemana memang? Tanya Diandra. Apa dia berkelahi juga di negara ini? Hai, seperti itu benar-benar. Ayo kita jemput, sayang kamu di sini saja ya, ucap David. Iya, kalian cepatlah jemput dia, ucap Diandra. Jo temani Dian, ucap David yang dianggukkan oleh Joel. David dan Otnal berjalan terburu-buru bersamaan dengan itu. Mereka berpapasan dengan Jo yang baru sampai. Cak, bagaimana bisa dia terluka? Apa Pasko punya musuh di sini? Ucap Otnal. Hai, dia terlalu penuh dengan rahasia, sebodoh itu. Aku akan membawanya ke Jerman. Kacau sekali, gumam David dengan wajah kesal. Joy menatap mereka berdua. Pasko terluka? Dia baik-baik saja tadi. Tunggu, apa dia